Di sini ada banyak contoh. Jadi di sini tuh ada tumbuhan, ada hewan, ada benda mati. Jadi usahakan kalian jangan menggambar benda mati semua ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini masih tentang psikotes, itu khususnya tes warteg. Nah, warteg di sini bukan warung Tegal ya, teman-teman. Tapi di sini kita bakal gambar menggambar. Jadi di sini aku bakalan ngasih tips gimana cara agar nilai kita maksimal nih di tes warteg ini. Karena setiap psikotes itu biasanya ada tes warteg ini. Jadi ini penting banget buat kalian semua yang akan melakukan psikotes. Oke teman-teman, yang pertama kalian harus tahu warteg itu apa agar kalian bisa menjawab dengan baik. Nah, di sini ada pengertian dan sejarah tes warteg. Kalau kalian mau tahu, kalian tinggal pause aja dan kalian baca. Di sini aku nggak terlalu menjelaskan tentang ini. Karena menurutku ini just to know aja, kalian hanya perlu tahu aja, tapi nggak terlalu mendalami. Jadi langsung aja kita ke tujuannya. Nah, tes ini tuh bertujuan untuk mengetahui karakter kepribadian kalian nih. Jadi tes ini tuh untuk kepribadian kalian. Jadi si pengetes itu mau mengetahui bagaimana kepribadian kalian melalui tes ini. Nah, tes ini tuh dapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan dan pengambilan keputusan di bidang klinis, bidang pendidikan, pengaturan organisasi maupun di aspek psikolog lainnya. Nah, warteg ini masih sering digunakan dalam proses seleksi karena dianggap mampu mengetahui kepribadian dari kandidat tersebut. Jadi, tes ini kurang lebih seperti EPPS. Kalau kalian lihat video sebelum ini, itu tes EPPS. Nah, kurang lebih seperti itu karena dia mau mengetahui kepribadian kalian. Akan tetapi caranya yang berbeda. Nah, kalau yang kemarin itu dia ada dua pilihan pernyataan A dan B, di mana kalian disuruh memilih salah satu. Jika ini kalian disuruh menggambar dan dari garis-garis serta gambar kalian itu bakalan ketahuan kalian adalah orang yang memiliki kepribadian yang seperti apa. Oke teman-teman, di sini ada 4 kolom, di mana kolom ini tuh ada garis yang belum dilengkapin ataupun pola yang belum lengkap. Nah, tugas kalian adalah melengkapi garis-garis tersebut. Jadi di sini ada 8 kolom, di mana garis-garis ini tuh udah mutlak ya teman-teman. Jadi mau kalian tes warteg di sekolah kedinasan manapun, itu pasti garisnya seperti ini. Karena ini polanya udah mutlak. Jadi kalian bisa print out garis-garis ini dan kalian latihan untuk menggambar menyambungkan garis tersebut menjadi gambar yang utuh. Oke, jadi yang gambar pertama itu, dia gambar titik yang tadi, itu tuh terletak di pusat ini menunjukkan karakter kalian dalam proses adaptasi, penyesuaian diri terhadap lingkungan baru yang berbeda. Gambar kedua adalah gambar menyerupai gelombang es. Ini mengisyaratkan suatu kehidupan yang bebas namun tetap dinamis. Jadi kalian bisa gambar hewan mungkin di sini ataupun kalian bisa menggambar kendaraan mungkin. Makna gambar ketiga, ini tuh ada 3 garis. Ini tuh gambar memiliki makna yang kaku namun teratur, yang mengisyaratkan ambisi seseorang untuk maju dalam meraih cita-cita, kesuksesan, dan memperbaiki diri. Gambar yang ini itu tuh cocok banget untuk kalian menggambar tangga mungkin, ataupun kalian menggambar tangga kesuksesan di mana setiap anak tangga memiliki arti. Gambar keempat itu memiliki makna menunjukkan bagaimana cara kita dalam menghadapi sebuah kesulitan. Gambar kelima itu gambar menunjukkan bagaimana cara kita berpikir dalam pemecahan sebuah permasalahan. Nah, aku dulu tuh gambar tanda panah biar gampang gitu. Rupanya sebenarnya kalau di tes warteg kita menggambar yang anti mainstream, jadi gambar yang mungkin itu nggak ada, tapi menurut kita ada. Ibaratnya kita menggambar sesuai dengan imajinasi kita, bukan gambar yang sering kita lihat, akan tetapi gambar yang kita imajinasikan. Makna bentuk keenam itu menunjukkan sebuah kesederhanaan, tapi tetap menyuguhkan realitas. Gambar ketujuh, ini ada titik-titik putus seperti ini. Nah, saran aku, kalian menyambung titik-titik tersebut. Jangan sampai kalian menggambar titik-titik lagi. Kak, ini mungkin karena gambarnya titik-titik, aku mau menggambar sesuatu yang titik-titik juga. Nah, itu jangan teman-teman. Usahakan kalian sambung titik-titik itu menjadi sebuah gambar. Yang kedelapan adalah menunjukkan bagaimana hubungan sosial kita dengan lingkungan sekitar kita. Kalian bisa menggambar yang di dunia luar, entah itu pohon, entah itu
terjun payung, terserah kalian bebas menggambar. Kalau aku saranin kalian menggambar sesuai dengan tujuan maknanya. Seperti nomor 8 ini, makna bagaimana hubungan kalian dengan sosial lingkungan sekitar kalian. Jadi kalian bisa menggambar sesuatu gambar yang ada di luar rumah ataupun di alam. Nah, profil kepribadian itu ada emosi dan imajinasi. Emosi itu diungkap uji warteg ini, itu yang pertama mendapatkan energi dunia luar dan orang lain. Adapun introversion itu mendapatkan energi dari diri sendiri. Yang kedua adalah imajinasi. Nah, imajinasi ini ada mengambil materi menghasilkan bentuk yang sesuai dengan dunia luar, ataupun kalian mungkin tipe orang yang kreatif, kerap menggunakan imajinasi, sering melihat dunia lewat pandangan yang berbeda. Ini yang aku bilang sebelumnya, kalau kita tuh menggambar, misal nih setiap harinya kita keluar rumah dan kita melihat sendal mungkin. Nah, kalian menggambar sendal. Beda halnya kalau kalian menggambar mungkin aurora ataupun gambar yang tidak setiap hari kalian lewatin. Nah, itu berarti kalian kreatif karena kalian menggunakan imajinasi atau melihat dunia lewat pandangan yang berbeda. Selanjutnya ada intelektualitas. Ini tuh ada praktikal dan spekulatif. Kalau praktikal itu dia bertindak atas observasi, mengutamakan hal yang praktis dan nyata. Sedangkan kalau spekulatif, dia bertindak atas prinsip, mengutamakan hal yang kurang praktis dan teoritis. Adapun aktivitas yaitu dinamik dan kontrol. Dinamik itu senang dengan hal baru, sedangkan kontrol itu menyukai keteraturan atau konsisten. Adapun petunjuk mengerjakan, yang pertama, kalian bakalan diminta untuk menyempurnakan gambar yang belum tentu selesai dibuat tersebut agar menjadi sebuah gambar yang bermakna. Nah, kalian tadi udah lihat gambar 8 itu, kotak yang cuman ada pola yang gambarnya belum jadi. Nah, kalian lengkapin gambar itu. Yang kedua, kalian tuliskan nomor urut sesuai dengan urutan gambar yang telah kalian selesaikan terlebih dahulu. Di luar kotak putihnya ya. Nah, jadi di sini nanti kalian disuruh urut nih, kotak yang mana yang pertama kalian gambar, kotak yang mana yang kedua kalian gambar, dan kotak mana yang ketiga kalian gambar. Kalian disuruh urutin sampai 8. Saran aku, kalian jangan monoton, menggambarnya dari kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secara berurutan. Kalau perlu, kalian acak 1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7 mungkin. Tapi jangan terlalu acak juga, karena itu menandakan kalian orangnya yang nggak konsisten. Sedangkan kalau terlalu berurut, itu menandakan bahwa kalian orangnya yang monoton. Yang ketiga adalah dari ke-8 gambar tersebut, kalian disuruh menuliskan yang mana gambar yang paling kalian sukai, beserta alasannya. Usahakan gambar yang paling kalian sukai itu berhubungan dengan jurusan ataupun instansi kalian. Sebaliknya, dari ke-8 gambar tersebut, tuliskan gambar mana yang paling kalian tidak sukai. Jadi usahakan gambar yang kalian tidak sukai itu gambar yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan instansi ataupun jurusan yang bakalan kalian ambil. Misal jurusan kalian berhubungan dengan hitung-hitungan, sedangkan kalian menggambar kalkulator. Mungkin gambar kalkulator itu kalian tidak sukai, nah itu berarti bertentangan dengan apa yang kalian gambar. Jadi usahakan gambar yang kalian tidak sukai itu tidak ada hubungannya dengan jurusan ataupun instansi kalian. Selanjutnya dari ke-8 gambar tersebut, tuliskan gambar mana yang paling mudah kalian selesaikan. Usahakan gambar yang paling mudah kalian selesaikan memang benar-benar gambar yang menurut kalian mudah. Dan usahakan kalian pada saat disuruh memilih gambar yang paling sulit kalian selesaikan, usahakan kalian pilih gambar yang memang banyak liku-liku dan belok-beloknya. Oke teman-teman, tips untuk mengerjakannya adalah yang pertama, persiapan. Membuat rencana gambar apa saja yang akan kalian buat dari ke-8 kotak yang ada pada soal. Maka dari itu, dari awal aku bilang kalian print kotak-kotaknya karena itu gambarnya udah mutlak dan kalian latihan. Karena pada saat kalian the real test, pada saat hari H kalian tes, dan kalian baru mau mikir, itu bakalan ngebuang waktu kalian, sedangkan waktu kalian terbatas untuk melakukan psikotes. Jadi, pada saat kalian membuat rencana, itu bakalan mempermudah kalian dan menghindari stres. Karena kalau kalian baru berpikir pada saat itu akan memicu stres. Dan stres itu tidak bagus untuk melakukan psikotes. Yang kedua adalah berlatihlah menggambar sesuatu yang sudah kalian rencanakan di poin pertama tadi. Ini merupakan salah satu tips sukses untuk menghadapi tes warteg.
Jadi ketika kalian udah menemukan nih gambar apa yang kira-kira cocok, kalian latihan 2, 3, ataupun beberapa kali agar nanti pada saat tes, itu kalian udah terbiasa dengan gambar tersebut. Dan itu bakalan tanpa kalian sadarin, tangan kalian bakalan bergerak untuk menggambar gambar yang udah kalian rencanain sebelumnya. Mengerjakan soal dari yang termudah. Nah, selain untuk menghemat waktu, hal ini tuh patut kalian lakukan agar tidak mudah terserang stres, seperti yang udah aku bilang sebelumnya. Pengelolaan waktu dan emosi itu sangat penting saat kalian mengerjakan tes warteg. Nah, mengerjakan soal tes warteg dengan dinamis itu tidak monoton atau stagnan. Selain mencerminkan emosi dan perasaanmu saat tes, hal ini juga dapat menjadi indikasi psikis kalian bagi para interpreter tes warteg. Nah, boleh menggambar secara acak, tetapi jangan terlalu acak. Hindari menggambar atau membuat garis-garis monoton. Jadi, usahakan kalian tuh membuat garis yang banyak belok-beloknya ataupun nggak monoton. Jadi, gambarnya lurus-lurus aja. Jangan seperti itu, teman-teman. Usahakan kalian menggambar sesuatu yang mungkin nggak monoton. Jadi, gambar tersebut tidak membosankan. Itu menandakan bahwa kalian orang yang kreatif. Gambar anti-mainstream. Karena dari gambar yang tidak biasa tersebut, penguji akan menilai kalian adalah orang yang memiliki tingkat kecerdasan baik serta memiliki pengetahuan yang luas. Ini aku udah jelasin sebelumnya bahwa kalau perlu kalian menggambar sesuai imajinasi kalian. Jangan menggambar yang mungkin setiap harinya kalian lihat. Misal kursi, meja, itu setiap harinya kalian lihat dan itu adalah gambar yang monoton. Yang keenam adalah yakin dan tenang dalam mengerjakan. Nah, terkadang ketika sudah berlatih dan sudah terencana dengan baik pada gambar, pas hari H itu ada aja rasa cemas. Tetapi bila kalian bisa mengendalikan emosi dengan baik, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Kuncinya, yakinlah kalian bisa mengerjakan pekerjaan tersebut serta tenang dalam mengerjakannya. Nah, tenang itu bukan hanya warteg ya, teman-teman. Jadi semua psikotes itu kuncinya adalah tenang dan bagaimana kalian memanajemen waktu kalian mengerjakan soal yang begitu banyak dengan waktu yang singkat. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Gambar menyesuaikan dengan lurus atau tidaknya garis. Di sini ada banyak contoh. Jadi di sini tuh ada tumbuhan, ada hewan, ada benda mati. Jadi usahakan kalian jangan menggambar benda mati semua ya, teman-teman. Usahakan ada makhluk hidupnya, entah itu tumbuhan ataupun hewan. Jadi tidak monoton. Selanjutnya adalah kombinasi urutan gambar. Nah, ini sesuai dengan yang aku jelasin sebelumnya bahwa kalian jangan monoton. Kalian disarankan menggambar secara kombinasi. Misalnya nih dari nomor 1, 2, 3, 4, kemudian 8, 7, 6, 5. Bisa juga membuat kombinasi lain tetapi jangan terlalu acak. Gambar menyesuaikan makna. Kalian bisa menggambar sesuai dengan karakter yang kalian mau. Misalnya pada kotak ketiga berupa 3 garis vertikal yang semakin naik, ini menunjukkan ambisi kalian dalam meraih kesuksesan. Maka mungkin aku saranin kalian gambar tangga mungkin, ataupun gambar kunci kesuksesan. Selanjutnya adalah cara menggambar menunjukkan kepribadian. Jika kalian terlalu sering menghapus hingga kertas kotor, itu menandakan bahwa kalian adalah orang yang ragu atau tidak terencana. Maka kalaupun salah, kalian jangan coba untuk hapus. Kalian bisa mengakali dengan menggambar sesuatu di garis yang salah tersebut. Nah, sementara jika kalian menggambar terlalu kuat untuk garis yang seharusnya lembut, dapat berarti kalian merupakan orang yang keras kepala. Jadi, kalian juga harus memperhatikan tebal tipisnya garis yang kalian gambar. Nah, untuk kalian nih, para kaum Adam ataupun laki-laki, hindari menggambar kotak kelima itu sebagai pilihan pertama. Pada saat kalian udah selesai menggambar, itu kalian disuruh urut gambar yang mana yang pertama kalian lakukan. Maka untuk kalian yang cowok nih, jangan sampai kalian menggambar ataupun memilih kotak kelima sebagai gambar pertama kalian. Karena itu bisa membuat tim penilai menilai kalian sebagai ada kelainan pada orientasi seksual kalian. Selanjutnya adalah jika kalian ingin dinilai sebagai orang yang memiliki wawasan yang luas dan tingkat kecerdasan yang baik, maka gambarlah sesuatu yang jarang terpikirkan oleh orang lain. Ini adalah contoh gambar. Jadi di setiap gambar ini itu tuh ada makhluk hidup dan ada benda mati. Jadi gambarnya tidak monoton. Karena mungkin di antara kalian banyak yang menggambar semuanya benda mati mungkin. Aku sarankan kalian menggambar ada makhluk hidup dan ada benda mati. Ini contohnya, kalian bisa screenshot. Mungkin contohnya agak sedikit rumit dan kalian bisa memilih gambar yang mungkin menurut kalian mudah untuk kalian gambar. Nah, teman-teman, banyak juga nih yang bertanya, Kak, apakah kalau gambar kita itu buruk,
nilai kita juga buruk, bukan teman-teman. Jadi ini tuh bertujuan untuk menilai kepribadian kalian, bukan untuk menilai gambar kalian. Jadi ini bukan lomba lukis ataupun lomba menggambar, akan tapi bagaimana kalian memaknai gambar kalian. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.